Ya, Gitu sih. apakah ini meningkat? Ya semoga enggak lah ya. Semoga cepat Kasusnya. selesai lah, capek juga kita nih. Bener. Kalau kita ketemu orang tuh curiga-curigaan, kamu batuk kah, covid ini, Aduh. pilek covid ini gitu kan, bahaya Ya. kita ini. Nah, tadi kan kita ngomongin jangan sampai memilih itu pas di bilik suaranya gitu. Nah, kalau buat Memilih aku, pasti di bilik suara. iya, maksudnya mikirnya. Memilih dari bilik suara gimana? Aku mikirnya gini sih, J. Ketika kita sekarang tuh dihadapkan oleh 3 pilihan dan mungkin ada sekitar 20-an daerah kan yang lawan kota kosong tuh. Berapa? Kalau di Kaltim 2 Kalau di aja. Kaltim kan 2 kan, tapi kalau Indonesia sekitar 20-an daerah gitu. Nah, kalau menurutmu sendiri tips memilih cerdas ala kamu tuh gimana, J? Oh, kalau aku sih simpel aja milih tuh. Cari pemimpin yang komitmen. Kalau dia nak menyelesaikan program, dia bakal harus mundur. Misalnya contoh begini. Kalau dia nak menyelesaikan, kalau misalnya di Samarinda, setidaknya dia nak menyelesaikan, dia berani ada wali kota yang komitmen. Kalau saya tidak bisa menyelesaikan banjir atau setidaknya mengurangi titik banjir, saya bakal mundur misal. Selesai. Itu aja komitmen. Tegas ya. Tegas. Kita butuh pemimpin yang tegas. Tegas, tegas. Terus juga apa ya? Amanah gitu kan. Amanah dan juga mampu bisa memahami masalah. Jadi Samarinda itu kan punya 10 kecamatan tuh. Beda-beda tuh masalahnya. Kalau kita di kota ini alhamdulillah pembangunannya mah. Tapi kalau kita di tempat lain kayak di contoh di Makoman, Palaran, Rojanan, Brambai sana, ya kan, Lokumban. Bayangin tuh pedalaman banyak. Intinya satu, kita harus tahu program visi misi. 2, kita juga harus tahu komitmen mereka terhadap programnya itu seperti apa. Ketiga, kalau semisal setidaknya dia kita nggak tahu itu, ya kita juga harus baca sedikit-sedikit lah terkait coachnya seperti apa dan segala macam. Tanya ke tetangga gimana nih milihnya, bagusnya yang mana, aku bingung nih. Tapi jangan juga ikut juga, jangan langsung ikut, jangan. Maksudnya kalau memang itu bagus ya silahkan diikuti, tapi kalau memang itu menurut kita tidak bagus ya jangan diikutin. Gitu sih kalau aku. Itu ya kalau versi VJ. Untuk terakhir nih, mungkin kamu bisa kasih apa ya, semacam penegasan ke teman-teman. Kenapa sih harus milih gitu? Kenapa kita nggak perlu khawatir berlebihan? Karena banyak tuh ibu-ibu juga tuh kalau aku sosialisasi, aduh Mbak bisa nggak sih datang ke rumah saya takut COVID. Ya kayaknya semua orang ya Banyak. takut gitu. Nah kamu gimana aja untuk mempertegas ini semua? Pandemi kita belum tahu selesainya kapan. Meskipun ada vaksin, apakah vaksin itu langsung bisa menyembuhkan? Belum tentu juga. Maksudnya dalam artian kan butuh uji klinis, butuh percobaan lagi kan begitu ya. Setidaknya kita tahu bahwasanya di lingkungan RT kita tuh aman dulu. Iya. Karena yang milih itu di lingkungan RT kita, gitu kan. Itu satu. Yang kedua, saatnya ini momentum kita untuk masyarakat Samarinda untuk berbondong-bondong. Kita jangan cuma partisipasi kita tuh datang ke TPS, tapi bagaimana aja kita partisipasi kita itu terlibat dari semua tahap pemilihan, proses pemilihan. Contoh kayak kemarin, misalnya kita tidak terdaftar sebagai pemilih. Seperti apa nih prosesnya kalau misalnya kita tidak terdaftar sebagai pemilih? Boleh aja nanti kalau misalnya tidak terdaftar sebagai pemilih, datang jam 12 sampai jam 1, tapi sesuai domisili ya. KTP, kita bawa KTP, ya kita datang. Tidak apa-apa. Nah, itu aktif, kita menanyakan kalau saya tidak terdaftar sebagai pemilih nih. Kita aktif dalam partisipasi. Contoh, waktu ini masa kampanye ya. Gunakan waktu kampanye, masa kampanye ini untuk bisa mencari informasi seputar paslon. Kalau perlu, undang aja, misalnya minta dorong Pak RT, undang paslon dong ke RT kita, nanti ke tempat kita dong, nanti kita cari tahu nih. Nah, silakan, tidak apa-apa, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat, itu pasti. Terus juga yang ketiga, kenapa sih kita hari ini harus memilih? Ya itu tadi, karena masyarakat Samarinda ini butuh adanya gebrakan baru. Jadi bukan hanya sekedar pemimpin yang baru, ya, tapi kita nih harus menunjukkan effort bahwasanya kita nih butuh, karena kita nih dipimpin sama pemimpin. Otomatis kita harus percaya sama pemimpin kita, makanya kita juga harus yakin bantu untuk juga
mengisi ruang-ruang kosong yang tidak diisi oleh pemerintah. Betul. Jadi jangan cuma Jangan cuma begini aja. Coba contoh begini. Nih contoh. Gerakan anak muda di Samarinda sudah memberikan effort besar loh. Coba, Citra Niaga itu kan dari gerakan anak muda, Benar. aktif kembali kan. benar. Terus juga yang logo Samarinda itu yang dipermasalahkan Iya. itu ya, anak muda juga kan yang Jembatan Mawulu yang gelap tuh anak muda juga yang menggerakkan, kan begitu. Anda yang menggerakkan. Iya, jadi semua gerakan anak muda itu memberikan perubahan signifikan bagi kota Samarinda. Nah ini momen untuk kita. Kalau semisal kalau kita beberapa pemimpin selanjutnya juga maksudnya nggak, takutnya dia nggak mengerjakan program-programnya dia. Iya. Maka kita mengisi ruang-ruang kosong yang ada. Iya, bantuin lah kayak gitu. Ya bantuin lah bahasa. Apalagi punya komunikasi yang bagus ke pejabat juga oke. Nah ini penting nih bagi teman-teman. Makanya nanti datang ke sosialisasi public speakingnya Mbak Hana. Komunikasi itu penting supaya apa? Supaya kita ini menyampaikan keresahan, kegelisahan, masalah itu jelas, tepat, dan sesuai dengan masalah-masalah yang ada di Samarinda. Dan kamu sering banget kan Jeng ngelakuin komunikasi ke pejabat terkait yang berhubungan sama isu yang kamu suarakan. Iya, sering. Sampai sekarang masih intens berkomunikasi. Masih paling banter sama camat sih. Ya camat di Lojanan Iya. ya. Apa nama komunitasmu Jeng? Coba kasih tahu. Komunitas Kolaborasi Pemuda Lojanan. Ya, berhasil mengadvokasi penerangan di jembatan. Ya, alhamdulillah, Mawulu. alhamdulillah. Jadi sekarang dengan gerakan itu masyarakat itu sudah mulai sadar pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap masalah yang ada di daerah kita. Keren banget kamu Jadi bisa gerak. jadi kalau ada apa-apa misalnya ini jalan rusak bolong gitu kan. langsung Ngadu ya. lagi gitu kan. Jadi orang tuh sudah mulai terbuka dengan pentingnya kita itu memberikan keresahan, kegelisahan, kritik. solusi, kritik gitu. Berarti udah mulai aware ya masyarakat Udah mulai aware. terkait apa yang dia nggak Co- diam-diam aja. Ya, coba lihat di Busam itu di Facebook banyak tuh kan. Ada jalanan rusak ini Jay yang kulihat ada kayak pohon-pohon pisang. Itu di Palaran tuh. Oh, itu Palaran Jay. Iya. Ini temanku ngepost itu kan terus bilang, dia bilang ini wisata Pohon pisang. Oh Iya. my god, ternyata itu di Lojanan ya. Lain di Palaran. Salah Palaran. Oke, Palaran ya. Ini kalau nanti lampu Mahulu mati lagi nanti Kamu lagi. bersuara lagi ya. Bukan wisata pohon pisang, wisata gelap. Wisata kegelapan. Ada juga sih jadinya banyak hal-hal yang nggak enak terjadi. Iya, gitu kan, banyak. termasuk kriminalitas. Iya betul. Bukan cuma di daerahku aja yang lampunya dimati. Sambutan juga Jay. Banyak. Bukan cuma di Sambutan juga. Jadi semua jalanan yang di pinggiran itu, jalanan di pinggiran kota tuh gelap-gelap juga. Tapi Gitu. mahasiswa nggak pernah nge-advokasi itu ya? Belum. Kayak karena bukan ranahnya ya, terlalu Iya. jauh ya kalau misalnya soal jauh. Seharusnya bisa. Seharusnya bisa ya. Seharusnya bisa. Kalau konsen yang fokus ya. Seharusnya bisa. Jangan mau tanya, kamu sekarang udah punya pilihan nggak dari 3 pasangan calon ini?